Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam dan lebih ba'd. Pemirsa YRC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang sayangnya tiada terbilang. Berselawat kita pada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, pada hari ini kita membahas tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi wabah COVID-19. Ada di sebagian masyarakat yang bersemangat dalam beramal, dalam menjalankan Islam, sehingga kurang pandai menempatkan diri dalam menyikapi isu-isu. Di antaranya keputusan MUI, baik pusat maupun Sumatera Barat. Bahkan dia menyesali, ada yang mengatakan ini MUI sudah dapat uang, dapat sogokan. Ada juga yang mengatakan ini orang-orang semakin berilmu semakin kurang imannya. Ada juga seperti itu. Nah saudara, kami ingin menyampaikan bahwa orang-orang yang menyandarkan tiada daya dan upaya melainkan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkataan yang benar, pernyataan yang benar. Namun kita perlu menempatkan sesuai pada porsinya, terutama dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekarang pada saat COVID-19 ini, orang-orang terdahulu juga berselisih dalam memahami takdir ini. Landasannya sama-sama ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada kelompok yang bersemangat beramal sehingga mengecilkan orang-orang, mengecilkan usaha, mengecilkan ajakan-ajakan pemerintah. Setiap yang memberikan edukasi dikatakan kurang beriman dan semacamnya. Sebenarnya dia memiliki dalil juga. Nanti kita akan bacakan dari mana dia mendapatkan dalil. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat pada ayat 96, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan dan Allah yang berbuat. Jadi dalam perbuatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Anfal, "Wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah." Jadi tidaklah yang melempar itu kecuali ketika kamu melempar, kecuali hanya Allah yang melempar itu. Jadi maknanya ketika engkau berbuat, itu bukan engkau, tapi Allah lah yang melakukannya. Misalnya juga dalam ayat dalam surat Al-Insan, atau juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asaba min musibatin fil ardi wa fi anfusikum." Tidaklah suatu musibah yang menimpa di bumi ini dan juga kepada dirimu, illa kitabin min qabli an nabra'ah. Kecuali itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu ditulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Namun saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersekukuh bahwa yang tidak menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengecilkan orang-orang yang berikhtiar. Ini yang perlu kita khawatirkan. Kenapa begitu? Karena ada juga dalil ayat Al-Quran juga yang mengatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, seseorang, kecuali dialah yang hendak merubahnya. Ini terdapat dalam surah Ar-Ra'd pada ayat ke-11. Bahwa Allah sendiri yang mengatakan, dialah Allah yang tidak memberikan perubahan kepada seorang kecuali dia hendak berusaha untuk berubahnya. Tapi kalau tidak hati-hati juga dalam memahami ini jatuh nanti kepada qadariyah.
Kenapa begitu? Karena akhir-akhirnya dia terlampau mengandalkan potensi dirinya dan mengecilkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya banyak juga dalil-dalil orang-orang yang memiliki pemahaman bahwa potensi dirinya, bahwa setelah segala sesuatu Allah ciptakan, maka manusialah yang menentukan arah nasibnya. Nah, kalau yang di pertama tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan apa yang terjadi terhadap makhluknya. Nah, kalau yang kedua ini, bahwa manusialah yang menentukan apa yang terjadi pada dirinya. Nah, saudaraku, sebetulnya di dalam kehidupan ini tentu wajar-wajar saja kalau kita memiliki cara berpikir yang berbeda. Namun dalam memahami takdir ini, jangan kita sampai masuk kepada kelompok Jabariyah yang semua perilaku, semua yang terjadi itu atas kehendak Allah, manusia tidak ikut di sana. Nah, dikhawatirkan tidak hanya perbuatan baik saja, segala yang buruk-buruk, karena kami pernah pada suatu ketika berdialog dengan seseorang yang sudah berumur. Dia, mohon maaf, dia berzina. Kemudian kata dia bahwa melakukan perbuatan yang buruk, maksiat itu adalah atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak izin, maka saya tidak akan melakukan itu. Nah, oleh sebab itu, karena manusia tidak berkehendak, hanya kehendak Allah lah di muka bumi ini, saya melakukan maksiat itu membaca bismillah. Nah, kalau sudah saya serahkan kepada Allah, saya melakukannya. Kalau Allah berikan kesempatan, kalau Allah biarkan, berarti Allah ridho dengan apa yang saya lakukan. Ini kisah nyata yang pernah kami temui dalam dialog. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau sekiranya keliru dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Nah, kalau sekiranya terlalu qadariyah, orang-orang kita lihat negara sudah mengumumkan, MUI sudah menjelaskan, namun di antara orang-orang tidak mengindahkan. Akhirnya apa? Penyebaran COVID-19 ini sulit untuk dikendalikan. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, ada dua dalil yang terkesan bertentangan, tapi ada pemahaman yang luar biasa. Ahlussunnah wal Jamaah mengambil sikap di pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas makhluknya, tapi manusia mesti berupaya sebaik mungkin sehingga takdir Allah ditetapkan, takdir Allah diberikan kepada makhluknya setelah makhluknya berusaha, berupaya semaksimal mungkin. Kenapa? Karena satu sisi dalil mengatakan bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah, di sisi lain dalil mengatakan manusia memiliki potensi untuk berupaya semaksimal mungkin. Nah, dalam hal ini, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlalu mencemaskan itu juga suatu persoalan. Terlalu takut juga persoalan. Kekhawatiran yang berlebihan ini juga kebinasaan. Bahkan bisa pudar iman seseorang kalau sekiranya takut kepada makhluk Allah mengalahkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berikhtiar, berusaha mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti fatwa ulama, tentu sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Nah, setelah itu dalam ikhtiar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan terhindar dari wabah penyakit. Kemudian setelah ikhtiar kita berdoa, baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di samping bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga berdoa. Karena Rasulullah SAW yang menyuruh kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, larilah engkau dari wabah penyakit seperti engkau dikejar oleh singa. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari 6619. Rasulullah mengatakan ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang wabah penyakit ini, apa jawab Rasulullah? Kana adzaban yab'atsullah ala man yasha. Merupakan azab yang diberikan Allah kepada orang-orang yang dikehendaki. Faj'alhullahu rahmatan lil mu'min. Namun dia adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ma min abdin, tidak adalah dari seorang hamba, dia berada fi biladin, pada suatu daerah yang terkena wabah, wa yamkuthu fi, dia berdiam. Ada yang mengatakan berdiam di negaranya, di daerahnya. Ada juga hadis berdiam di rumahnya. Kemudian la yakhruju minhu min balad, dia tidak keluar dari daerahnya, dan juga bagian di luar dia tidak masuk. Di dalam dia berusaha menghindari wabah itu, sabiran muhtasiban, mereka bersabar, dia kuatkan kesabarannya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu. Di sabiran muhtasiban, mereka bersabar mengharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Tidak ada satu pun musibah kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru disebutkan dalam bahasa tawakal, takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelah ada upaya, Rasulullah mengatakan boleh jadi ini azab, boleh jadi ini rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau di satu daerah tertimpa wabah, kamu menghindar darinya seperti dikejar binatang buas. Kalau engkau mendengar ada wabah satu daerah, kamu jangan masuk. Tapi kalau kamu berada dalam daerah yang terkena wabah, kamu tidak boleh keluar darinya. Yang kamu lakukan, berdiam di daerahmu atau di rumahmu, sabiran muhtasiban, bersabar, kuatkan kesabaran, mengharap pahala dari Allah. Kemudian baru Rasulullah mengatakan, yakinlah bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini yang kita lakukan, mislu ajri syahid. Kalau jika sekiranya kita meninggal dalam terkena wabah yang sudah mengikuti poin-poin tadi, maka dianggap berpahala seperti orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki pemahaman bahwa ya sudahlah, kalau ada misalnya kita ini 10 orang yang pergi ke satu daerah terkena wabah, kalau Allah berkehendak si A, si B sehat, ya yang kena itu si C, si D, si E, tidak ada hubungannya karena Allah takdirkan dia sehat. Memang seperti itu, betul. Tapi kita dikhawatirkan menentang dalil-dalil yang lain. Nah, ini contohnya hadis yang sahih ini dalam riwayat oleh Imam Bukhari 6619. Baiklah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersemangat dalam beramal bagus, tapi kita perlu mempertimbangkan dalil-dalil yang syar'i. Kemudian bersemangat dalam membela diri bagus, tapi kita perlu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang mengarahkan kepada kita senapan, pistol, senjata tajam, kalau sudah di hadapan kita, tidak mungkin kita lari. Kenapa? Karena jarak tembaknya jauh. Maka kita balik ke pangkalnya. Kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Irji'i
ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita kembali kepada Allah dengan ridho, dan Allah ridho dengan kita. Saudaraku, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.